Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nazwa Bunga Lestari dengan NPM 2213031040, mahasiswi Pendidikan Ekonomi Angkatan 2022. Di sini saya akan membahas sedikit tentang pendapatan nasional. Apakah di antara kalian sudah ada yang tahu tentang pendapatan nasional? Ya, pendapatan nasional ialah sejumlah pendapatan masyarakat di suatu negara dalam kurun waktu tertentu yang biasanya yaitu 1 tahun. Pendapatan nasional itu memiliki komponen-komponen. Komponen pendapatan nasional yang pertama ialah produk domestik bruto. Produk domestik bruto atau PDB ialah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan seluruh masyarakat di suatu negara selama 1 tahun. Jumlah barang dan jasa yang dihasilkan termasuk barang dan jasa yang dihasilkan oleh warga negara asing yang ada di wilayah tersebut. Yang kedua, ada produk nasional bruto. Produk nasional bruto adalah jumlah nilai barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat suatu negara selama 1 tahun, termasuk barang dan jasa yang dihasilkan masyarakat yang bekerja di luar negeri. Yang ketiga ada Net National Income atau NNI. NNI ialah jumlah seluruh pendapatan yang diterima masyarakat sebagai balas jasa faktor produksi selama 1 tahun setelah dikurangi pajak tidak langsung. Dan yang keempat ada NNP. NNP ialah jumlah bersih dari barang dan jasa yang didapat dari besarnya GNP dikurangi penyusutan. Yang selanjutnya yaitu Personal Income atau PI. Itu jumlah pendapatan yang diterima oleh warga dalam suatu masyarakat. Nah, yang terakhir itu DI atau Disposable Income. Disposable income adalah pendapatan yang siap dinikmati untuk berbagai keperluan setelah membayar kewajiban. Contohnya seperti pajak perseorangan. DI ini biasanya disebut dengan pendapatan yang sudah siap dibelanjakan. Setelah kita mengetahui apa itu pendapatan nasional dan apa saja komponen-komponen dari pendapatan nasional, kita juga harus mengetahui manfaat perhitungan pendapatan nasional. Adapun manfaatnya ialah dengan mengetahui data pendapatan nasional, pemerintah dapat menelaah kembali struktur perekonomian yang kemudian dapat dijadikan bahan untuk membuat kebijakan guna meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini. Yang kedua, itu dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat mengetahui tingkat penyebaran pendapatan yang kurang merata antar daerah. Oleh karena itu, pemerintah dapat membuka lapangan pekerjaan baru di daerah yang berpendapatan rendah dengan tujuan mengurangi pengangguran dan kemiskinan serta distribusi pendapatan antar daerah dan juga akan lebih merata. Yang ketiga ialah dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat menentukan besarnya kontribusi beberapa sektor perekonomian terhadap pendapatan nasional. Maksudnya, pemerintah dapat meningkatkan sektor-sektor tertentu yang kurang memberikan kontribusi bagi pendapatan nasional agar dapat lebih berkontribusi terhadap pendapatan nasional untuk masa yang akan datang, serta dapat menentukan sektor mana saja yang menjadi andalan untuk meningkatkan pendapatan nasional. Yang terakhir ialah dengan data pendapatan nasional, pemerintah dapat membandingkan kemajuan perekonomian dari waktu ke waktu, sehingga dapat dijadikan sebagai landasan perumusan kebijakan untuk meningkatkan kondisi perekonomian di negara ini untuk masa yang akan datang. Itulah sedikit penjelasan tentang pendapatan nasional, dari mulai pengertian pendapatan nasional, komponen-komponen pendapatan nasional, dan yang ketiga adalah manfaat perhitungan nasional. Semoga bermanfaat. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa kembali.